Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Isepia. Kisah yang berjudul Memedon Manten. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam dengan pekat malamnya menjadi saksi bisu atas kejadian yang kualami saat itu. Kemunculan seorang kakek-kakek yang membawa cangkul di pundaknya membuat kami berempat terkejut. Tanpa kami duga, kakek tua tersebut mengarahkan cangkulnya pada Egi. Tak! Bunyi lempengan cangkul yang menancap pada batang pohon besar. Tatapan mata kosong kakek tersebut tertuju pada Egi, dan dalam sepersekian detik, mata kosongnya memandang ke arah Vino. Beruntungnya Egi dapat menghindar meski situasi saat itu sangat gelap. Vino dan Mas Deva yang bergegas untuk segera menolong Egi tiba-tiba terpental keras ke arah belakang. Tangan keriput yang menunjukkan tulang tertutup kulit tanpa daging begitu keras mencekik leher Egi. Apa yang kulihat saat itu sangat jauh dari kata normal. Pasalnya, sangat tidak mungkin seorang kakek-kakek dengan tubuh rentanya dapat melakukan hal di luar batasnya. Rasa ketakutan dengan cepat menjalar pada tubuhku ketika melihat kejadian itu. Tidak bisa kubayangkan apa yang akan selanjutnya terjadi pada kami. Beberapa kali Vino jatuh tersungkur karena kekuatan yang tidak sebanding dengannya. Begitu juga dengan Mas Deva, meski lelaki tersebut berkali-kali mencoba bangkit, ia akan kembali pada posisinya seperti semula, tergeletak di tanah kering di bawah pohon beringin besar. Saat suara sayup-sayup gamelan Jawa kembali terdengar di kesunyian malam, kakek tua dengan badan ringkih itu terlihat seperti seorang wanita yang sedang menari pelan. Meski hanya sekilas yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri, namun ku yakin jika tubuh kakek tua tersebut dirasuki oleh roh penunggu pohon beringin besar. Dengan badan tua ringkih, kakek tersebut menyeret kaki Egi ke arah yang berlawanan denganku. Gaya dan posisi pergelangan kaki yang dipegang sama persis seperti yang terjadi pada Raya. Semakin lama telingaku mendengar suara gamelan Jawa, kedua telingaku terasa amat sakit hingga berdengung kencang. "Buroko, apa yang kau inginkan?" Suara Vino menghentikan langkah kakek yang sudah menjelma seorang wanita ayu dengan pakaian khas pengantin Jawa. Posisi badannya masih menghadap ke arah depan, hanya saja posisi kepala berbanding terbalik dengan semestinya. Karena saat itu yang kulihat, kepala Nyai Buroko menghadap ke arah belakang menatap Vino tajam. "Urusanku dengan anak turunan Herman. Kamu anak keturunan Ramlan, tidak punya hak dengan urusanku yang sudah terjadi," ucapnya sambil menyunggingkan senyuman yang membuat bulu kuromaku berdiri. "Kusno sudah mengucapkan sumpah yang membuat dia satu-satunya orang yang tamak. Sumpah yang sudah diucapkan lewat bahasa perjanjian membuat diriku yang menyaksikan mendapatkan bayaran nyawa," ucap sosok wanita yang kebanyakan disebut sebagai Buroko atau Ijil yang membantu manusia dengan jalan pintas dengan bayaran nyawa. Sejak kejadian itu aku sedikit mendengar tentang makhluk Buroko, berwujud manusia yang mengenakan pakaian pengantin perempuan. Entah sejak kapan Buroko mendiami tempat itu, yang jelas bayaran yang diminta olehnya adalah sepasang pengantin baru. Namun kejadian yang menimpaku lain cerita. Saat aku mendengar Bude Ratna jahat karena masih memendam dendam kepada keluargaku, ternyata salah besar. Sumber dari masalah ini sebenarnya adalah Pak Deku sendiri. Karena saat datang pada Buroko, perjanjiannya adalah sepasang pengantin Jawa dari anak kandungnya. Pak Dekus dan Bude Ratna tidak memiliki keturunan. Dan awalnya Buroko mengira jika Mbak Murti adalah darah daging Pak Dekus. Perjanjian disepakati. Tapi Buroko lebih dahulu mengetahui kebenarannya. 1 jam sebelum akad nikah, makhluk tersebut mengambil nyawa Mbak Murti. Bukan hanya Mbak Murti saja,
Mbak Vika juga diambil olehnya sebagai wujud rasa murkanya karena merasa ditipu oleh Pak Dekus. Bahkan nyawa Pak Dekus sendiri tidak luput dari mautnya. Sejak kejadian itu aku menjadi seorang yatim piatu karena ayahku juga meninggal. Bukannya semua dendammu sudah terbalas? Kusno dan keluarganya sudah kau ambil. Sekarang siapa lagi? Tanya Vino sambil menahan rasa sakit di seluruh badannya. Sosok wanita bergaun pengantin Jawa tersebut menunjukkan ke arahku dengan tatapan mata tajamnya. Saat itu juga ulu hati terasa amat sakit. Detak jantung semakin melemah. Kurasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Hawa dingin yang kurasakan sangat berbeda karena saat itu persendian dalam tubuh terasa lemas. Ambil aku saja, aku pengganti anak itu, seru Vino menawarkan diri sebagai pengganti untuk nyawaku. Suara tawa kerasnya terdengar membahana di tengah malam. Suara tawa yang seakan terdengar sedang mengejek. Apa kamu sadar siapa dirimu? Semua yang berada di sini hanya mau tunduk pada darah murni keturunan Ramlan. Pancaran mata wanita itu seolah sedang memberikan ancaman nyata bagi Vino saat berkata. Di sini sedikit aku jelaskan bahwa makhluk-makhluk penghuni wilayah perkebunan kopi hanya mau tunduk pada garis keturunan murni keluarga Ramlan. Dan garis tersebut hanya diturunkan kepada turunan anak pertama sebagai penerusnya. Intinya dari keturunan ketujuh hanya anak pertama yang mempunyai keistimewaan sebagai penerus keluarga Ramlan. Sedangkan yang lainnya dianggap sebagai orang biasa karena darahnya tidak murni. Dan di desa itu, semua tahu jika makhluk-makhluk itu hanya akan tunduk pada garis keturunan pertama Ramlan. Tidak banyak yang bisa Vino lakukan saat itu ketika Bu Roko meminta sepasang pengantin baru untuk menggantikan nyawaku. Saat aku dihadapkan dengan sebuah kepasrahan karena tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan pikiranku menolak untuk percaya dengan apa yang kualami. Vino tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali tubuhnya melayang terbang karena hantaman suatu benda keras yang tidak kasat mata ketika berusaha menghalangi Bu Roko yang hendak membawaku. Suara erangan kesakitan Vino semakin membuat diriku ketakutan bercampur rasa kasihan dengan tidak berdayanya diriku saat itu. Dan saat itu aku benar-benar merasa sebagai manusia tidak berguna saat Vino, Egi dan Mas Deva berusaha keras menghalangi niat Bu Roko. Tubuh ketiga lelaki itu tidak ubahnya seperti sebuah boneka di mata Bu Roko. Ketika jiwaku senantiasa bertasbih memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, darah muncrat dari lubang mulut dan kedua lubang hidung. Sesak dan perih yang kurasakan saat itu. Organ bagian dalam di tubuhku terasa remuk setelah memuntahkan banyak darah. Di depanku Vino dan Egi mengerang menahan rasa sakit. Sementara aku yang saat itu hanya bisa duduk bersimpu di tanah menatap nanar sosok wanita ayu yang sudah membuat ketiga lelaki datang bersamaku tadi terkapar di tanah. Tubuhku mulai menggigil menahan rasa takut yang teramat sangat. Ketika wanita itu perlahan melangkah mendekat ke arahku. Bias wajahnya menyiratkan suatu tekanan yang membuatku tidak berdaya. Pelan, sentuhan jemari dengan kuku berwarna hitam milik wanita itu mulai menyentuh kulit wajah. Sentuhan tangannya terasa dingin. Suatu perasaan dalam diriku bergejolak ingin menolak. Namun, badanku tetap gemeteran tanpa bisa bergerak dari posisi semula. Berhadapan langsung dengan sosok wanita bernama Bu Roko itu membuat kering dingin bermunculan dari pori-pori seluruh tubuhku. Dan bukan itu saja yang kurasakan. Karena seluruh badan terasa lemas, seakan raga ini bukan milikku lagi. Sejenak ia menatapku dengan tatapan dinginnya. Lalu tanpa sadar mulutku yang dari tadi terkatup rapat mulai terbuka dengan sendirinya mengikuti wanita itu. Kedua kaki terasa dingin. Jiwaku terasa ditarik pelan keluar dari raga secara paksa. Hanya kepasrahan kepada Tuhan yang bisa aku lakukan saat itu. Dalam hati aku mulai menjerit ketakutan dengan apa yang kualami saat itu. Namun entah kebetulan atau sedang beruntung saja, wanita itu tiba-tiba menghentikan tindakannya sejenak dengan memandang ke arah selatan, tepatnya di langit malam. Manusia hidup-hidupan, dengusnya sambil berlalu melangkah pergi dan hilang di balik kegelapan malam. Setelah perginya wanita itu dengan badan letih lemas kupaksakan untuk merangkak mencari balak yang dimaksud oleh Budi Ratna. Nyawa Raya lebih penting saat itu, karena jika matahari mulai memunculkan sinarnya, semua usahaku akan sia-sia. Berkali-kali aku dibuat putus asa dan hampir saja menyerah dengan berbagai usaha yang kulakukan.
Seluruh badan terasa sakit dan lemas yang kurasakan menjadi kendala pencarian. Saat sedang merangkak pelan meraba semua kering yang kulalui, air mataku seolah tiada habisnya terus keluar dari pelupuk mata. Sebuah kilat dengan cahaya putih sekilas membuat mataku menatap tanah kering yang tidak jauh dari tempatku berada. Tanah tersebut terlihat berbeda karena gembur seperti habis ditimbun ulang. Apalagi terdapat 3 bunga cempaka merah di sekitar tanah tersebut. Ketika tanah tersebut kugali menggunakan tangan, dan aku sangat yakin jika lubang kecil sekepal tangan orang dewasa tersebut yang dimaksud Bude Ratna sebagai tempat menanam balak raya. Sebuah kain kafan putih masih baru aku keluarkan dari dalam lubang tersebut. Berbagai benda aneh dibungkus menjadi satu dalam balutan kain kafan. Salah satunya adalah raja yang bertuliskan nama Raya di dalamnya. Raja tersebut juga dililit menjadi satu dengan kertas putih memakai benang. Sebelum membuka raja itu, aku membaca syahadat 3 kali sambil menahan nafas, sambil berharap agar usaha yang kulakukan tidak sia-sia. Masih terbayang di pikiranku tentang sosok Buroko yang mengurungkan niatnya tadi. Apa yang membuat makhluk yang menjelma sebagai seorang wanita dengan pakaian pengantin tersebut mengurungkan niatnya? Dari kejauhan nampak beberapa cahaya obor sedang menuju ke arah tempatku berada. Dari tempatku yang sedang bersandar pada batang pohon besar, terdengar lantunan sholawat yang mengiringi setiap langkah beberapa orang tersebut. Suara yang tidak asing saat mendengar seorang lelaki berbicara pada rekannya. Lelaki tersebut memegang senter panjang kuno, karena di zaman sekarang orang kebanyakan memakai senter LED. Pandanganku mulai kabur saat lelaki yang amat aku kenal tersebut mendekat. Dia adalah Pak Ade Awing yang datang bersama beberapa orang warga desa. Semua panca indera dalam diriku tidak berfungsi. Bahkan aku tidak sadar jika Pak Ade Awing membawaku beserta ketika pemuda ikut bersama rombongan. Masih di malam yang sama, ibuku membangunkan pelan. Dan saat sadar saat itu, aku sudah berada di tempat lain yang terasa sangat asing. Rombongan Pak Ade Awing yang jumlahnya hanya 6 orang saat itu menancapkan obor mereka pada batang bambu yang digunakan sebagai tiang. Di depanku ada sebuah gubuk reot tua yang tidak layak untuk dihuni. Dari dalam gubuk tersebut Pak Ade Awing keluar pertama kali, disusul oleh seorang lelaki yang berpakaian layaknya kiai. Di belakangnya, Simbo juga terlihat keluar sambil menangis. "Kuatkan hatimu, nak. Semua ini akan selesai hari ini," kata Simbo sambil memeluk tubuhku. Jujur saat itu aku tidak mengerti apa yang dimaksud Simbo. Dan di sampingku, ibu juga tidak kuasa menahan tangisnya. Pak Ade menatap ke arahku dengan cemas. Mungkin beliau takut jika aku tidak kuat menahan diri dengan yang sedang terjadi. "Sudah, cepat masuk," perintah Pak Ade menyembunyikan gelagat aneh. Aku memang penasaran dengan yang ada di dalam gubuk tua itu. Tetapi, perasaan tidak enak langsung menggelayut di benakku. Tidak kulihatnya ayah di antara orang di sekeliling membuat perasaanku mulai cemas. "Baca doa dulu, Ri," kata ibu sebelum aku memasuki gubuk tua saat itu. Apa yang kulihat dalam gubuk benar-benar membuat shock sekaligus tidak percaya dengan penglihatanku. Tubuh ayahku terbujur kaku bersanding dengan Bude Ratna di sebelahnya. Pakaian yang mereka kenakan adalah baju pengantin Jawa, lengkap dengan roncean bunga yang melingkar di leher mereka. Hanya Bude Ratna yang saat itu terlihat masih bernafas meski berat. Dadanya naik turun mengiringi nafas terakhirnya. Seandainya bisa ku lepas hati yang melekat pada organ dalam, mungkin saat itu akan aku lakukan. Karena rasa sakit yang kurasakan di dalam hati jauh melebihi rasa sakit yang diderita tubuh. "Nah, apa itu kamu?" Suara berat dan hampir tidak jelas yang kudengar dari Bude Ratna membuat diriku terkejut. Segera kuhampiri Bude Ratna, lalu memegang kedua tangannya yang mulai terasa dingin. "Tolong maafkan ibu ya, nak. Sudah membuatmu sengsara karena kelakuan orang tuamu ini." Meski terdengar lirih dan berat, Bude Ratna yang ternyata adalah ibu kandungku mencoba mengucapkan tiap patah kata terakhirnya. "Ibu tidak bisa merawatmu sedari kecil. Ibu sudah senang ayahmu sudah menjagamu dengan baik, melebihi apa yang ibu tahu. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya padamu. Jika nanti ada kehidupan kedua, apa kamu mau menjadi anakku lagi? Akan ibu rawat lebih baik lagi, dan ibu benahi kesalahan yang sudah terlanjur terjadi."
Semua yang Budi Ratna katakan saat itu semakin membuat hatiku teriris perih. Meski saat itu aku sudah sadar jika Budi Ratna ternyata ibu kandung yang telah melahirkan diriku ke dunia lewat rahimnya. Dari cerita yang kudapat dari ibu sewaktu ia bercerita di rumah Simbo, ibu menjelaskan jika Budi Ratna menahan kandungan dengan sebuah ilmu yang membuatnya menutupi kehamilan selama 3 tahun tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya ayah yang tahu kejadian itu. Bahkan saking takutnya, aku tidak mendapatkan perlakuan serta perhatian sebagai anak saat dititipkan pada ayah dan ibu. Dengan terpaksa Budi Ratna melakukan ritual hitam agar ibu tidak bisa hamil. Saat nafas berat dan kuyakin itu nafas terakhir dari ibu kandungku, ia berkata untuk terakhir kalinya, "Apapun yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan dirimu yang sudah dititipkan Allah kepadaku." Kata terakhir yang kudengar dengan telapak tangan terletak di atas kepalaku. Di saat terakhirnya, ia ingin mengelus kepalaku sebagai anaknya. Dan dari kata-kata terakhirnya sangat bermakna besar untukku. Suhu udara di sekitar menjadi terasa sangat dingin. Hawa dinginnya pun berbeda dari yang kurasakan. Begitu juga dengan tubuh Budi Ratna yang sudah kupanggil ibu. Kulitnya berubah pucat terang dengan telapak tangan yang kugenggam terasa amat dingin. Air mataku meleleh tiada henti saat kurasa baru menyadari sosok wanita ayu yang telah berpulang tersebut adalah ibuku. Bukan hanya Bu Ratna saja, ayahku juga sudah mendahului Bu Ratna pulang ke rahmatullah. Suara tangis yang sedari tadi kupendamkan keluar menjadi jadi. Terdengar suara bisik-bisik dari arah luar ketika suara tangis histeris yang kulakukan saat itu. Simbo adalah orang yang pertama kali memasuki gubuk dengan berdiri di sampingku, menghadap ke arah 2 jasad orang tuaku di atas ranjang kayu. Tangan hangatnya mulai menyentuh bagian kanan pundakku. "Yang sabar, nak. Kamu harus bisa menerima apa yang menjadi garis hidup dari Sang Maha Kuasa," ucap Simbo menenangkan diriku untuk mencoba berdamai dengan keadaan. Saat itu aku benar-benar merasakan kebencian dalam diriku pada semua orang yang berada di sana, termasuk Simbo dan ibuku sendiri. Kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dari diriku membuat aku kehilangan kedua orang tua kandungku. Apa yang sudah kulalui selama ini dengan merasakan kengerian salah satu makhluk penguasa perkebunan kopi, semua yang kulakukan selama ini terasa sia-sia. Bahkan aku sampai lupa dengan tali tengah mayat Mbak Murti. Jika tali tengah yang dijadikan tumbal memedon manten tersebut belum kutemukan, sosok hantu yang menyerupai pengantin Mbak Murti akan terus bergentayangan sampai kapanpun. Pak Ade Awing dan 3 bapak-bapak yang tidak kuketahui namanya memasuki gubuk. Mereka berdiri sejajar di belakangku dan Simbo. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap mereka serempak. Kemudian Simbo mulai menutup kedua jasad orang tuaku menggunakan kain jarik. Setelah itu Pak Ade Awing dan ketiga bapak-bapak tadi mulai menggotong raga yang ruhnya sudah terlepas keluar gubuk beriringan. Rasa kecewa dengan semua yang terjadi membuat diriku terpaku tetap pada posisi duduk bersujud seperti semula. Meski raga kedua orang tuaku sudah diangkat untuk dipindahkan dan disucikan seperti jasad orang lain pada umumnya. Berkali-kali ibu mencoba membujukku untuk beranjak dari tempatku saat itu. Namun yang kulakukan masih tetap sama, memandang kosong pada ranjang kayu tempat kedua jasad orang tuaku menghembuskan nafas terakhirnya tadi. Hatiku seakan mati rasa saat ibu memelukku dengan tangisan kerasnya, mencoba meluapkan kesedihan yang ia alami selama ini. Apa yang bisa dilakukan anak remaja seumuran diriku saat menghadapi kenyataan yang terlalu pahit untuk dirasakan? Emosi yang tidak stabil serta sifat labil yang melekat pada diriku hanya bisa memendam rasa kekecewaan. Saat kedua jenazah orang tuaku hendak diberangkatkan menuju pemakaman tempat terakhirnya, aku hanya bisa menangis pilu di dalam kamar tanpa bisa ikut dalam rombongan pengantar menuju peristirahatan terakhirnya. Hati terasa sakit hingga badan enggan beranjak dari dalam kamar seorang diri. Sengaja pintu kamar kukunci rapat dari dalam agar tidak terganggu dengan kehadiran seseorang di dekatku. Saat itu aku ingin sendiri dengan menyembunyikan rasa kekesalan untuk mencoba kuat menghadapi kenyataan. Hingga waktu mulai berjalan dengan cepat tanpa kusadari hari sudah berganti. 7 hari berlalu cepat sepeninggal kedua orang tuaku. Telah tahu semua kenyataan perlakuanku pada ibu berubah dingin secara total.
Batinku berteriak keras menolak untuk mengakui bahwa dia bukanlah ibu kandungku. Satu-satunya orang yang tetap sabar dan tegar menghadapi sifatku yang berbanding terbalik dari sebelumnya adalah ibu. Beliau tetap sabar, bahkan rasa sayangnya yang aku anggap berpura-pura tetap ia berikan setiap harinya pada diriku yang acuh dengan perlakuan manisnya. Selama 7 hari itu juga kepribadianku berubah total menjadi seseorang gadis pendiam. Seluruh waktu kuhabiskan dengan berdiam diri di dalam kamar. Bukan hanya ibu yang setiap hari datang mengetuk pintu kamar. Simbo dan Lena juga datang untuk mencoba menghiburku agar tetap kuat menghadapi kenyataan. Niatku untuk pulang setelah 7 hari acara tahlilan di rumah Simbo. Suara khas candaan Raya saat menggodaku membuat hatiku tergerak untuk membuka pintu kamar. "Ri, makan dulu." Berpura-pura tegar saat menghadapi kenyataan juga butuh tenaga. Jika tidak kamu buka, akan kudobrak pintu ini, seru Raya dari luar pintu kamar. Sejenak aku menghentikan kesibukan saat mengemasi barang-barang ke dalam tas berniat pulang hari itu juga. Beruntung cepat kubuka pintu kamar saat Raya hendak mengambil ancang-ancang hendak mendobrak pintu kamar. Aku bersyukur Raya baik-baik saja. Bahkan tingkah lakunya sudah kembali seperti dulu. Setelah menaruh 2 piring nasi di atas lemari, ia menghampiriku lalu memelukku erat. Tidak ada yang kami ucapkan saat itu. Hanya Raya satu-satunya orang yang tidak aku benci, karena dia selalu ada dalam situasi apapun yang aku alami. Sengaja dia membawa 2 piring nasi untuk menemani diriku makan. Dengan lahapnya dia mulai memasukkan sendok demi sendok berisi nasi ke dalam mulutnya. Kami bercerita banyak setelah itu. Sering kali Raya mengajakku bersenda gurau untuk melupakan beban yang terasa berat meski semua sudah berlalu. Hari itu juga aku teringat apa yang ibuku katakan. Ia menuturkan jika ayah dan Bu Ratna yang sudah menjanda melangsungkan pernikahan demi menyelamatkan diriku. Karena makhluk bernama Bu Roko itu meminta tumbal sepasang suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga harapan untuk melangsungkan kehidupan sangat kecil yang mereka pikirkan. Bahkan aku baru sadar apa yang dimaksud Simbo tentang Bu Ratna yang disebut bojo jerone ayahmu. Aku tidak akan menjelaskan maksud dari ucapan Simbo. Cukup aku dan beberapa orang yang tahu tentang arti kata itu. Langit malam cerah dengan taburan bintang-bintang. Hawa dingin menusuk tulang dengan kabut tipis merupakan ciri khas desa di pinggiran perkebunan kopi. Ditambah lagi aku sudah tidak peduli dengan hantu Mbak Murti yang menjelma layaknya pengantin perempuan Jawa. Rumor menyebar ke seluruh penjuru desa tentang hantu pengantin. Apalagi yang harus aku takutkan? Aku sudah kehilangan kedua orang tua kandung, dan sekarang hantu Mbak Murti masih berkeliaran saat malam menjelang. Memang kebanyakan warga di desa ini lebih memilih menghabiskan waktu malam mereka dengan beribadah di dalam rumah. Namun dengan adanya rumor hantu pengantin Mbak Murti, suasana desa menjadi terasa mencekam ketika malam tiba. Juga terdengar suara teriakan ketakutan dari beberapa warga yang kebetulan melihat penampakan hantu Mbak Murti. Hari itu aku menunda kepulangan karena adanya Raya. Setelah memutuskan untuk menetap beberapa hari di desaku, aku pulang bersama ibu yang terlihat terpaksa mengiyakan keputusan sepihak dari diriku. Hari di mana aku bertemu seorang gadis yang terasa asing. Dari gadis itu juga pikiranku mulai terbuka dengan mencoba mengikhlaskan semua yang menjadi suratan takdir. Malam itu aku mencoba keluar rumah untuk melepaskan penat. Vino membuatkan sebuah api unggun kecil sebelum ia berpamitan akan pergi sebentar karena urusan kerjaan yang mendadak. Lamaran Vino juga tidak aku batalkan, hanya saja sifat dalam diriku cenderung dingin padanya. Tiba-tiba suasana sunyi senyap tanpa suara, seakan-akan aku berada di tempat lain. Padahal aku sadar jika hanya keluar di halaman rumah saja dengan duduk di depan bara api yang Vino buat tadi. Pendengaran terasa tuli. Sesaat kobaran api yang kulihat terasa bergoyang melambat saat itu. Hawa hangat yang tadi terasa seakan tidak terasa saat itu. Sejenak aku sempat heran dengan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Sempat aku berpikir jika hantu Mbak Murti akan datang menghantui diriku. Karena saat itu aku mendengar suara teriakan keras yang melengking di salah satu rumah warga. Tetapi dugaanku salah. Yang terlihat di mataku justru seorang gadis berjaket hitam dengan bagian kepalanya tertutup tudung jaketnya. Bayangan wajahnya memancarkan aura seorang bangsawan muda. Cara berjalannya pun sangat berbeda dengan kebanyakan orang.
Langkahnya semakin mendekat ke arahku. Apa yang gadis itu lakukan benar-benar di luar dugaan. Pasalnya, ia langsung duduk kemudian mengambil beberapa ranting kecil, memasukkan ranting tersebut pada bara api. "Kamu baik-baik saja?" tanya gadis tersebut dengan suara ramah. Mulutku terasa kaku untuk menjawab. Aroma parfum halus yang tercium hidung berasal dari gadis tersebut, membuatku mengangguk secara tidak sadar. Menyalahkan orang lain dengan kejadian yang kamu alami tidak akan membuatmu merasakan kedamaian. Jelas kamu kesal dan merasa semua tidak adil. Hatimu akan semakin tertutup oleh kebencian. Bahkan saat kamu menyalahkan atau membenci orang lain, kedua orang tuamu tidak akan bisa hidup kembali, bukan? Ujarnya panjang lebar. Semua yang ia ucapkan membuat diriku serasa bersalah dengan apa yang sudah kulakukan pada orang terdekat. Sebelum melanjutkan kata-katanya, ia menyunggingkan senyuman manis ke arahku. "Semua yang terjadi bukan karena kebetulan, karena Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda juga." Matanya menerawang tajam ke arah kobaran api. "Aku pernah berada di posisimu. Bahkan usiaku saat itu masih 8 tahun. Ayah dan ibuku meninggal secara mengenaskan tepat di depan mataku. Bahkan adik perempuanku yang masih balita tidak sempat merasakan kasih sayang kedua orang tua kandung kami." Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku saat itu. Yang kulakukan hanya mendengar setiap patah yang diucapkan gadis jelita tersebut. Semua sudah terjadi. Dewasalah meski belum pada waktunya. Berusahalah untuk ikhlas dengan semua yang sudah terjadi. Mungkin kamu satu-satunya orang yang merasa sedih dengan kejadian ini. Tetapi apa kamu sadar siapa yang paling sedih saat ini? Tanyanya dengan sorot mata yang seakan menikam diriku dari dalam. Lidah terasa keluh untuk menjawab pertanyaannya. Diam dalam posisi yang sama seperti sebelumnya yang terjadi padaku saat itu. Merasakan setiap patah kata-katanya begitu menusuk hati. Orang yang paling menderita saat ini adalah ibu yang sudah tidak kau anggap saat ini. Seorang ibu yang sudah menganggap dirimu seperti anak kandungnya sendiri, meski tidak pernah melahirkan dirimu ke dunia lewat rahimnya. Apa pernah kamu mencoba melihat ke arahnya? Setiap hari ia lewati dengan ratapan kesedihan, bahkan tanpa kamu ketahui. Dia sudah menjelma sebagai orang tegar lebih dari siapapun. Tangisku pecah karena ucapan gadis yang duduk di sebelahku saat itu. Tanpa ku ketahui siapa dirinya sebenarnya, tetapi kata-katanya begitu menusuk dalam hati. "Dengarkan aku untuk terakhir kalinya. Kedua orang tua kandungmu datang pada aku untuk meminta pertolongan dengan masalah besar yang mereka bawa. Aku, Disa Anindya Malik Ramlan, pemilik sekaligus penerus tanah terkutuk perkebunan kopi, memang mengendalikan bangsa halus yang mendiami tanah terkutuk itu. Tetapi satu hal yang tidak bisa aku lakukan untuk membantu kedua orang tuamu. Saat sebuah ucapan dengan darah sebagai tumbal perjanjian, maka hal itu di luar kekuasaanku atas mereka. Karena mereka berhak membuat perjanjian dengan bangsa manusia." Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, gadis cantik jelita bak bangsawan tersebut menghilang di kegelapan malam. Dari penuturan gadis pemilik tanah perkebunan kopi itu, aku menyimpulkan bahwa yang dilakukan kedua orang tua kandungku memang sengaja menjadikan diri mereka sebagai tebusan atas nyawaku. Mereka datang pada gadis pemilik perkebunan kopi bukan meminta bantuan, tetapi lebih tepatnya adalah meminta saran serta solusi untuk menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan diri mereka setelah mendapat saran dari pemilik perkebunan kopi. Setelah sadar dari situasi yang terasa seperti mimpi, teriakan lantang dari mulutku yang memanggil ibu membuat seluruh penghuni rumah tergobok-gobok keluar mendatangi diriku secara berbondong-bondong. Malam itu kuhabiskan waktu dengan tidur di pelukan seorang wanita yang menganggap diriku seperti anak kandungnya sendiri. Pagi yang cerah dengan sinar matahari yang menghangatkan tubuh, Raya mengajakku untuk berkeliling ke desa sebelah. Kami berdua mampir ke sebuah kedai kopi di desa tersebut. Suatu kejadian yang mengocok perut terjadi di kedai yang kami singgahi saat itu. "Raya, kok lama tidak mampir?" sapa seorang gadis penjaga kedai kopi. "Sibuk di rumah Mbak Sum, tumben sendirian. Mbak Nur kemana?" jawab Raya sambil bertanya seseorang bernama Nur pada Mbak Sum, si penjaga warung kopi. "Nur masih belanja kopi di pasar. Sebentar lagi pasti datang. Ini siapa yang bareng kamu? Kok cantik sekali?"
jawab Mbak Sum sambil menunjuk ke arahku. Iki Riri, cucunya Mbak Narti, sebentar lagi akan menikah dengan Vino. Wajar saja cantik, orang kota Mbak Sum, jawab Raya melengos kemudian menggerutu kesal. Mendengar penuturan Raya, mimik wajah Mbak Sum langsung terkejut. Wah, siap-siap saja Nduk, ucap Mbak Sum ditunjukkan kepada aku. Ah, siap-siap untuk apa Mbak? Siap-siap dimusuhi gadis satu kecamatan, jawab Mbak Sum asal. Jawaban Mbak Sum kontan membuatku terkejut bukan main. Apa salahku sampai harus dimusuhi gadis satu kecamatan, pikirku. Obrolan kami semakin menarik diselingi gelak tawa keras sampai mengundang perhatian para pengguna jalan dengan kedatangan Mbak Nur. Ternyata selain ramah, Mbak Sum dan Mbak Nur memiliki selera humor yang lumayan receh hingga mengocok perut. Aku mau cerita, tetapi agak seram, ucap Mbak Sum tiba-tiba sambil menoleh ke arah Mbak Nur. Seakan-akan ia meminta persetujuan dari Mbak Nur sebelum bercerita. Setelah Mbak Nur mengangguk pelan tanda setuju dengan apa yang akan Mbak Sum ceritakan, Mbak Sum mulai membuka mulutnya lebar-lebar, menahan nafas serta menahan ucapannya. Raya dan aku yang semakin penasaran dengan cerita mereka berdua, malah tidak sabar untuk segera mendengarkan cerita yang dikatakan seram. Apa ceritanya Mbak? Tanya Raya yang tidak sabar dengan cerita yang Mbak Sum sampaikan. Sebentar, aku kebelet pipis nih, jawab Mbak Sum sambil terkekek. Sialan betul kamu itu, umpat Mbak Nur mewakili rasa kekesalan kami berdua saat itu. Cerita yang kudengar dari Mbak Nur yang mengambil alih menceritakan sebuah kejadian menyeramkan yang terjadi di desanya membuat bulu kuduk tubuh kami berdua berdiri secara bersamaan. Padahal situasi saat itu masih pagi dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Setelah mendengar cerita seram yang dialami oleh Mbak Nur dan Mbak Sum, aku memandang ke arah Raya. Raya yang melihat aku memandang ke arahnya langsung melempar senyum. Sudah kami berdua putuskan untuk kembali mencari tali tengah pocong Mbak Murti untuk mengakhiri teror hantu pengantin yang meresahkan warga desa saat menjelang malam. Lena yang sempat absen karena harus membantu ibunya mengurus ayahnya yang sakit-sakitan saat itu ikut andil karena ayahnya sudah sembuh total. Dan jelas dalam ingatanku apa yang diucapkan oleh gadis pemilik perkebunan kopi sebelum ia melangkah pergi. Mau buat kontrak denganku? Tanyanya menghentikan langkahnya sambil berbalik memandang ke arahku. Kontrak? Jawabku tidak mengerti dengan bibir bergemetar. Ya, sebuah kontrak kecil tanpa saling merugikan. Sudahi teror hantu pengantin di desa ini. Jika kamu sanggup melakukannya, aku akan memperkerjakan dirimu di kantor perkebunan kopi. Bagaimana? Meski saat itu aku tidak mengiyakan ucapannya gadis pemilik perkebunan kopi itu, seakan tahu apa yang akan aku lakukan ke depannya nanti. Setelah bertemu dengan Mbak Nur serta Mbak Sum penjaga kedai kopi di desa sebelah, tanpa sadar semangat yang tadinya mengendur tidak peduli dengan orang lain, kini mulai berubah. Jika bukan aku, siapa lagi yang akan mengakhiri teror hantu pengantin Mbak Murti? Niat kami yang sebelumnya ingin bertanya langsung kepada Mas Supardi di mana tempat ia menyimpan tali kafan tengah Mbak Murti, mendapat kendala serta jalan buntu karena Mas Supardi meninggal dunia lebih dari seminggu yang lalu. Kita tanya langsung saja ke Mas Supardi gimana? Kalau kita desak bersama-sama dengan memberikan sedikit ancaman, pasti dia akan menunjukkan letak di mana tali kafan Mbak Murti itu disembunyikan. Usulku pada Raya dan Lena. Mereka berdua langsung saling bertukar pandang sebelum kembali melihat padaku. Kenapa? Tanyakan tidak mengerti dengan sikap kedua temanku tersebut. Kamu belum tahu? Tanya Lena dengan suara datar. Gimana mau tahu, cerita aja belum? Beneran? Tanya Lena lagi menegaskan. Alah Mbulen, saatku asal karena kesal. Mas Supardi itu sudah meninggal kemarin lusa, Ri. Sela Raya menjelaskan. Kemudian kami berdiskusi tentang di mana letak tali kafan tengah Mbak Murti disembunyikan, dan kami membagi tugas untuk misi kecil itu. Lena bertugas memeriksa rumah Mas Supardi karena keluarga Lena sendiri terbilang dekat dengan keluarga Mas Supardi, sedangkan aku dan Raya mencari informasi di desa. Bahkan Egi yang gak tahu apa-apa saat itu diseret paksa oleh Raya untuk ikut andil mencari informasi tentang Mas Supardi. Apa yang dilakukan Mas Supardi sebelum meninggal, setiap orang yang kami tanyai tentang Mas Supardi malah berbalik menaruh rasa curiga. Penantian lama terbayar dengan sebuah informasi dari salah seorang warga yang dikatakan Egi kepada kami bertiga.
Menurut penuturan Egi dari yang ia dapat dari seorang narasumber warga desa menyebutkan, jika Mas Supardi sering terlihat berjalan seorang diri ke arah kuburan tua di bawah bukit sambil menenteng tas plastik hitam. Lokasi kuburan tua itu berada di bawah bukit kecil sebelah utara perkebunan kopi. Kuburan tua itu sudah tidak digunakan karena letaknya yang amat jauh dari pemukiman. Juga kuburan yang dimaksud sudah ada sejak zaman penjajahan. Hari di mana kami bertiga sepakat akan menuju kuburan tua itu adalah setelah petang. Dengan bantuan Egi yang khawatir terjadi apa-apa lagi kepada Raya, semakin memudahkan rencana kami. Namun sialnya sore itu keluarga besar Vino datang berkunjung ke rumah Simbo. Pade Awing dan Simbo membicarakan tanggal dan hari acara pernikahanku dan Vino. Karena kedatangan keluarga Vino saat itu membuat diriku tidak bisa kemana-mana. Padahal aku sudah berjanji untuk pergi ke kuburan tua guna mencari seutas tali kafan Mbak Murti. Situasi semakin menegang saat ayah Vino bertanya kepadaku, "Nah, sudah benar-benar siap? Hatimu sudah mantap menerima anakku?" Karena gelisah dengan tingkah Raya serta Lena yang mondar-mandir di jalan depan rumah sambil menaiki motor, aku tidak sadar sudah menjawab, Iya." Padahal aku sendiri belum kenal sama sosok Vino. Masa bodohlah dengan urusan Vino saat itu. Aku terus berpikir mencari alasan bagaimana keluar dari situasi saat itu. Vino yang saat itu sudah memperhatikan diriku tengah gelisah, dengan cara duduk tidak tenang mulai melihat ke arah luar. Karena sedari tadi aku terus melihat ke arah luar, di mana Raya dan Lena masih mondar-mandir menungguku untuk segera keluar dari rumah. Akhirnya jariku menunjuk ke arah Vino yang terus mencuri-curi pandang padaku. Sambil mengepalkan tangan yang kutunjukkan padanya, sorot mataku memberikan ancaman agar ia tutup mulut. Vino tampak terkejut dengan kelakuanku saat itu. Di saat semua orang sedang sibuk mencari hari yang tepat untuk acara pernikahan, aku malah memutar otak untuk segera keluar rumah. Kemudian aku meminta izin untuk ke belakang sebentar. Saat itu aku sangat sadar dengan apa yang aku lakukan. Tentunya sangat tidak menghargai keluarga Vino yang sudah datang berkunjung. Pemuda yang nantinya akan menjadi imamku tersebut hanya menggelengkan kepalanya pelan, tidak habis pikir dengan apa yang aku lakukan. "Kamu mau kemana?" tanya ibu yang saat itu sedang membuat minuman untuk menjamu keluarga Vino. "Ada urusan sebentar, ibu aja yang nemani keluarga Vino ya. Pokoknya aku setuju dengan keputusan ibu," jawabku kemudian melangkah keluar lewat pintu belakang sambil menenteng sebuah senter tua. "Riri, yang mau nikah ini ibu apa kamu toh? Kok malah dipasrahin ke ibu?" gerutu ibu saat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.